Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda sekalian dan jamaah yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya di Selasa malam pada pekan yang ketiga setiap bulan, kita tidak pulang ke rumah selesai melaksanakan sholat maghrib, akan tetapi kita sejenak sembari menunggu masuknya sholat isya, kita sama-sama mempelajari agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu dan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan saudaraku sekalian, kali ini tema atau judul yang diminta kepada saya oleh pengurus, yakni dengan judul apa yang harus dilakukan ketika kita atau usia kita sudah menginjak 40 tahun atau lebih. Ini baru pagi tadi saya menerima tema ini ya. Barangkali dan seyogyanya lah bahwa pembahasan ini adalah penting, yakni agar kita dapat memahami dengan baik dan memanfaatkan tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebut tentang waktu-waktu, bahkan bersumpah dengan waktu itu. Wad-duha wal-lail wal-fajri wal-asri, ya. Demi waktu malam, demi waktu pagi, demi waktu fajar, demi waktu asar. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat diperhatikan di dalam agama kita. Bahkan ada ayat surah yang kita hafal, yakni surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, kata Allah, demi masa, sesungguhnya manusia itu merugi. Jadi semua manusia itu rugi. Mau sekaya apapun dia rugi, kata Allah. Mau terkenal bagaimanapun rugi, kecuali dia amanu. Kecuali illallazi, orang yang amanu, beriman. Wa amilus solihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, saling menasihati tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, saling menasihati tentang kesabaran. Dan waktu ini, kata para ulama, adalah sesuatu yang sering terlupakan oleh kita.
Al-waktu kas-saif, kata pepatah Arab. Waktu itu seperti pedang yang kalau kita tidak mampu mengendalikannya, maka kita yang ditebasnya. Oleh karenanya banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, dia rugi dengan waktu itu. Banyak waktu yang terbuang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun itu, ciri dari orang yang beruntung itu adalah dia menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Alangkah banyaknya kita menghabiskan waktu. Berapa banyak orang-orang, bahkan dia sudah tua, menghabiskan waktu semalaman duduk di pos-pos dengan memainkan gaple dan sebagainya itu, ya, sehingga habis waktunya, terbuang sampai dijemput sama istrinya barangkali, ya, dan habis setiap malam seperti itu. Sungguh ini adalah sesuatu kerugian yang sangat besar. Maka berlalulah umurnya itu, ya, umur yang Allah berikan kepada dia itu tersia-siakan. Padahal nanti salah satu episode kehidupan itu jamaah, yakni pada saat kita semua berada di padang mahsyar, satu episode yang dalam seri akidah itu, nanti semua manusia dari sejak Adam sampai manusia terakhir itu akan Allah kumpulkan di padang mahsyar namanya itu, dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, dan tidak disunat, dan matahari jarak 1 mil di atas kepala, dan orang-orang, yakni kondisi mereka sesuai dengan amalannya selama di dunia. Ada yang keringatnya semata kakinya, sedengkulnya, sepinggangnya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Maka kata Rasulullah SAW, tidak akan beranjak kaki manusia pada saat itu, ya, kecuali dia ditanya dahulu tentang beberapa hal. Ditanya beberapa hal. Tentang ditanya dia hartanya, dia dapat dari mana dan dia gunakan untuk apa. Itu pasti. Dan yang lainnya ditanya oleh Allah umurnya, yakni dia gunakan umurnya itu untuk apa. Dan kita sekarang pun bisa mengkalkulasi berapa umur yang kita manfaatkan. Kalau 8 jam kita tidur sehari semalam, itu dalam setahun berapa lama kita tidur. Kalau umur kita 50 tahun, berapa lama kita tidur itu. Belum dipotong makannya, buang airnya, makin lama di kamar mandi, tentu catatannya pun makin lama. Alangkah mengerikannya ketika seseorang melihat buku catatannya itu penuh dengan seperti itu, yakni dia ini tidur sekian jam dan seterusnya itu. Karena memang umur ini akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak dalam sabda beliau dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang umur ini. Ya, bahwa umur kita ini sebentar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu
sampai 70 tahun. Sedikit sekali orang-orang yang melewati usia 70 tahun itu. Kalau ada ayahanda yang usianya 70 tahun lebih, maka dia sudah mendapati orang yang sedikit di antara yang paling sedikit. Ada yang usia 40 sudah dia meninggal. Ada yang masih 30-an. Baru-baru ini dokter terkenal di Jakarta itu usia 35-an, sehat. Pulang dari ngobrol, meninggal. Katanya ada sumbatan darah di otaknya. Jadi tidak ada yang tahu perihal umur itu. Oleh karenanya dia mampu, seseorang itu harus mampu memanfaatkan umurnya dengan baik. Dan kalau kita lihat tadi itu, ya orang yang kata Nabi umur 60, 70. Oleh karenanya kita harus memanfaatkan dengan baik umur yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu manusia itu, yakni yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaik-baik kamu, yakni manusia yang panjang umurnya, baik amalnya. Dan yang seburuk-buruk kamu manusia, yakni yang panjang umurnya, buruk amalannya. Oleh karenanya kita kaum muslimin harus memperhatikan ini. Umur saya sudah berapa dan seterusnya. Dan berkaitan dengan untuk kebaikan itu, kebaikan kita. Dan berbicara tentang usia 40 ini, ya, soal umur 40 ini, memang di dalam agama kita seringkali angka 40 ini ada disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan di perkataan para ulama. Ya, semisal para nabi dan rasul itu mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, rata-rata hampir semuanya para nabi dan rasul itu diangkat pada usia 40 tahun. Ini menunjukkan yakni sesuatu yang ada di dalam, sesuatu rahasia yang ada di dalam usia 40 tahun itu. Kata para ahli, semisal ahli jiwa dan seterusnya, bahwa usia 40 itu adalah usia seseorang memiliki jiwa yang sempurna, yang matang. Ya, memiliki jiwa yang sempurna atau yang matang. Oleh karenanya rata-rata orang di atas usia sampai 40 itu rata-rata sudah mulai terlihat kesuksesannya. Ya, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Tetapi di saat ini juga kita juga mengenal ada istilah usia 40 tahun itu puber kedua, ya kan? Dan ini menjadi tantangan sendiri terutama bagi laki-laki yang dia mengalami tanda kutip yakni puber kedua ini. Yakni pada usia 40 itu, yakni Allah akan menguji dia di saat dia tubuhnya sedang sehat-sehatnya, yakni duniawinya sedang sukses-suksesnya dan seterusnya itu. Ini sudah 15 menit. Ayahanda bilang tadi 10 menit tanya jawab. Gimana ini? Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disampaikan
kita misalkan ada kegiatan tertentu mulai dari subuh ada kegiatan, terus kita melaksanakan sholat subuh 5 waktu kita laksanakan, atau misalkan kita terlalu terfokus kepada ibadah aja, itu dimaksud dengan untuk umur yang memanfaatkan dengan baik itu. Kalau sebenarnya kita ibadah aja terus ketinggalan pekerjaan yang kita laksanakan kan gitu. Jadi maksudnya apa? Yang sebaik-baiknya itu apa? Kita menyeimbangkan atau kita mendahulukan itu ibadah-ibadah itu. Termasuk itu aja, termasuk. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya adalah lanjutan dari apa yang akan saya sampaikan. Jadi pada usia 40 itu apa yang ingin kita lakukan? Ini orang yang usia 40. Saya mau bertanya, ini yang di bawah usia 40 siapa di sini? Hasnul berapa? Hasnul berapa? 35 antum, Masya Allah. Nah ini antum masih bisa. Jadi ayahanda kata para ahli bahwa usia 40 itu tadi matang. Maka di dalam perkataan para ulama juga, orang-orang yang berada di satu kondisi pada usia di bawah 40 itu dan dia tidak mengalami perubahan, maka dia akan mengalami kondisi yang sama pada saat dia di atas usia 40 itu. Dia akan makin berat. Ya. Oleh karenanya pertanyaan ayahanda tadi itu sebagaimana pembahasan kita itu terjawab, yakni dengan sumber pendalilan. Nanti di rumah bisa dilihat di surah Al-Ahqaf surah ke-46 dari Al-Quran ayat 15. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhau wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, di ayat ini ayahanda Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di sini kalimat yakni hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ya. Hingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Nah. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sendiri ada menyebutkan yakni perihal tentang usia 40 tahun itu. Itu tadi diingat ya, surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15. Nah, ini menunjukkan bahwa usia 40 itu adalah memang ada rahasia yang Allah berikan di situ sebagaimana telah kita sebutkan di muqaddimah kita tadi. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa hal ya, sebagaimana pertanyaan ayahanda tadi, minimal ada 7 hal yang harus dilakukan oleh seorang manusia, bahkan seorang muslim ketika dia berusia 40 tahun. Yang pertama Allah mengatakan
Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhau wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ya. Kata Allah, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik, yakni kepada kedua orang tuanya, yakni ibu bapaknya. Yakni kami perintahkan dia, kata Allah, supaya berbuat baik serta berlemah lembut kepada keduanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya itu telah mengandungnya dengan susah payah. Ya, jadi pertama yang harus dilakukan pada saat orang usia 40, yakni berbakti kepada orang tua. Karena kebanyakan kita pada saat kita usia 40, maka orang tua kita itu biasanya usianya berapa? 60 atau 70. Betul? Rata-rata itu ya. Nah, oleh karenanya ini menjadi perhatian bagi kita yang usia 40 itu ya. Kenapa? Karena sebagian manusia dia sudah melupa. Kenapa? Pada saat berusia 40 dia punya istri dan punya anak, sehingga terlupakan orang tua itu. Betul? Sampai ada dikatakan ada orang yang begitu sibuknya padahal orang tuanya itu satu kota dengan dia, tapi tidak pernah menjenguk orang tuanya itu. Subhanallah. Bahkan dia hanya ketemunya pas hari raya. Padahal orang tuanya sudah usia pensiun, 65-an, ya kan? Dia sendiri sudah 40. Nah, ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami perintahkan kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, berlemah lembut. Alasannya apa tadi? Ibunya itu sudah mengandungnya dengan susah payah. Kurha itu yakni sesuatu yang tidak disukai. Coba lihat kalau perempuan sedang hamil itu ya, dia menderita itu, payah dari sejak mengidam, ya kan? Wanita mengidam itu ya ayanda ya. Kadangkala ada sebagian wanita itu yang keluar isi perutnya itu, yakni muntah. Dia ingin makan makanan yang asam. Dia dan seterusnya itu. Begitu dia ingin berjuang, yakni melindungi anak yang berada di dalam perutnya itu, yakni kita itu. Dan cobaan lainnya, semakin tua umur kandungannya itu, maka semakin berat rasa yang dia pikul itu, ya, beban yang dia pikul, yang dia bawa di perutnya itu. Bahkan sebagiannya boleh menyebabkan dia pingsan, ya. Dan cobaan itu berapa banyak wanita yang hamil itu ada yang keluar di kulitnya itu bercak-bercak merah, gatal, ya kan? Belum lagi panas yang bahkan dia ada sebagian wanita itu yang dia nggak suka melihat suaminya atau mencium bau suaminya. Ada itu. Jadi orang yang wanita sedang hamil itu beragam yang terjadi, ya kan? Sampai ada yang ngidam dia pengen makan buah apa. Saya pengen makan buah mangga yang ada di di halamannya rumah dinas Kapolda itu. Ini subhanallah. Pergilah suaminya tengah malam itu minta izin dengan penjaga rumah dinas Kapolda itu. Bahkan ada yang dia ingin makan, misalnya makanan, ketika di jalan, aku pengen makan bubur, nanti kita beli, kata. Enggak, aku pengen bubur yang dimakan ibu itu. Rupanya ada ibu-ibu sedang makan bubur di pinggir jalan. Nah, itu subhanallah. Jadi berbagai macam itu. Oleh karenanya sebagai anak kita harus selalu ingat itu, bagaimana kondisi ibu kita itu melahirkan mengandung kita itu ketika hamil kita itu berat.
Begitu pula ketika dia melahirkan itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa wada'athu kurha, ya, wa wada'athu kurha, yakni dan melahirkannya dengan susah payah, yakni penuh dengan kesulitan dan juga rasa sakit yang sangat, yakni orang melahirkan itu berapa urat yang putus, ya kan? Dan oleh karenanya banyak dulu zaman dahulu, ya, banyak kematian itu akibat dari melahirkan. Dan alhamdulillah di dalam agama kita salah satu orang yang mati syahid, yakni seorang wanita yang melahirkan itu. Maka dia melahirkan itu dengan rasa sangit yang sangat, ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahra, dan mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan. Itu berarti sekitar, ya, dari mengandung itu sampai dia menyapihnya itu kurang lebih 2 tahun. Dan itu berat. Makanya kenapa dikatakan ketika Nabi SAW ditanya, siapakah orang yang wajib aku taati ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali. Ini maksudnya adalah, yakni 3 hal tadi yang kita sebut, yakni mengandung, melahirkan, dan menyusui. Yang ketiganya ini tidak bisa dilakukan oleh bapak, yakni kita semua ini. Itu hanya bisa dilakukan oleh ibu. Makanya dikatakan ummuka, 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 baru abuka, bapakmu. Ya. Oleh karenanya yang harus dilakukan adalah seorang anak itu berbakti kepada orang tua, ayahanda, yakni terutama ibunya. Bagaimana seseorang, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah itu mengabulkan doa. Kisah yang kita ingat, kita itu boleh bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan jamaah. Ada 3 orang laki-laki yang dia berteduh dalam goa, lalu pintu goa itu tertimpa batu besar. Tidak ada lagi, didorong itu beratnya berton-ton. Maka tidak ada bisa yang kita lakukan, kata orang di dalam bertiga itu, kecuali berdoa kepada Allah. Mari kita bertawassul, berperantara dengan amal soleh kita. Yang satu berkata, ya Allah, aku dulu pernah mencintai sepupuku. Aku sangat mencintai dia karena dia aku cantik menurutku. Lalu datang dia meminjam uang kepadaku. Maka aku berkata kepada dia, maukah engkau menyerahkan dirimu kepadaku? Ketika aku sudah berada di 4 penjuru badannya, maka aku takut dengan engkau ya Allah. Maka aku tinggalkan dia dengan uang tanpa aku ambil kembali. Kalau memang itu baik untukku ya Allah, maka buka pintu ini. Bergeser itu apa? Yakni batu, tapi belum bisa keluar. Yang kedua, ada orang, dulu aku punya anak buah yang bekerja denganku. Ketika aku belum membayar upahnya, dia pergi. Dan upah yang belum kubayar itu aku gunakan, yakni membeli hewan ternak yang aku usahakan sampai hewan ternak itu banyak. Ketika hewan ternak itu banyak, orang yang belum kubayar yang bekerja denganku tadi datang kepadaku, yakni meminta mana gajiku tadi, bayar upahku. Jawabku, ya Allah, itu yang sudah menjadi hewan yang banyak itu. Maka dia ambil ya Allah tanpa menyisakan 1 ekor pun untukku.
Maka aku ikhlas ya Allah. Ya Allah, kalau memang ini baik, untuk kubukakan pintu goa ini. Bergeser itu batu. Belum bisa keluar. Nah, yang ketiga berkata, ya Allah, aku pekerjaanku dahulu adalah tukang peras susu. Setiap aku pulang ke rumah, aku berikan susu itu kepada ibu bapakku. Sebelum aku memberikan kepada anak-anakku. Suatu malam, suatu ketika, ibu bapakku itu aku sudah tidur. Sudah tidur ibu bapakku itu. Dan aku tidak mau memberikan susu itu kepada anak-anakku. Padahal anak-anakku menangis. Nangis. Lalu aku menyuruh istriku untuk mendiamkan mereka. Sampai pagi. Ketika pagi datang, ketika dua orang tuaku bangun, lalu aku beri susu kepada mereka. Dan mereka senang, baru kuberikan susu itu untuk anak-anakku. Ya Allah, kalau memang ini baik, bukakanlah pintu, yakni batu yang menutupi pintu goa ini. Maka Allah membukakan. Lihat ini. Jadi berapa banyak orang karena usia 40 kesibukannya, mereka melalaikan orang tuanya. Dan kita sendiri merasakannya. Bagi ayahanda yang sudah usia sepuh, sedih sekali kan? Bagian orang tua yang tidak pernah diperhatikan oleh anak-anaknya. Tentu suatu kesedihan yang sangat mendalam. Apalagi dulu waktu kecil di rumah berkumpul bersama. Ketika mereka pergi satu persatu bersama istri atau suaminya, mereka meninggalkan orang tuanya di rumah. Timbul rasa sepi dan kerinduan yang mendalam kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada anak yang berbakti. Yang kedua, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini doa yang kita panjatkan pada usia 40 tahun itu. Ini Hasnul ya, antum hafalkan ini doa ini. Yani nanti ketika usia 40 tahun baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, tunjuki aku untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibuku, kepada ibu bapakku. Jadi orang pada usia 40 tahun itu biasanya sudah terlihat kesuksesannya. Biasanya hartanya bagi yang berusaha sudah terlihat dan seterusnya ya. Kenapa di sini disebut ada perkataan mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku? Karena memang Allah kalau memberikan nikmat kepada ibu bapak, biasanya itu anak itu pasti dapat. Betul kan? Kalau bapaknya kaya, anaknya insya Allah jadi raja. Betul ayahanda? Betul? Kok ragu-ragu jawabnya? Betul. Tapi kalau anaknya kaya jadi raja, belum tentu orang tuanya. Betul kan? Karena kecintaan orang tua itu. Ini rahasia kata para ulama. Kenapa di sini kita berdoa ya? An'amta alayya wa ala walidayya. Yang telah engkau berikan nikmat kepadaku dan kepada orang tua. Jadi yang kedua ya Anda bersyukur kepada Allah. Yakni bertambah syukur kita pada usia 40 tahun itu. Yang ketiga beramal soleh. Wa an a'mala soliha tardahu. Dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Itu. Jadi usia 40 tahun itu jamaah, kita harus lebih memperbanyak amal soleh. Karena usia 40 itu tadi saya katakan, dia adalah batas seseorang itu. Yakni dia berada di kondisi baik atau buruk. Maka usia 40 itu adalah
usia yang sangat baik sekali untuk kita merubah diri kita menjadi bertambah amal soleh. Orang yang biasa di bawah usia 40 nggak sholat, coba usia 40 itu sholat. Dan kalau usia 40 masih juga nggak sholat, itu berat sekali nanti. Dia akan terus seperti itu bahkan sampai usia 60. Udah sia-sia itu. Sulit sekali dia untuk merubah dirinya itu kalau sudah sampai usia 40 tadi. Kemudian yang keempat, wa aslih li fi zurriyati, yakni berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Yakni yang keempat yang harus dilakukan seseorang pada usia 40 tahun, berbuat baik untuk diri dan anak cucunya. Banyak orang di usia 40 tahun itu ya, dia sibuk dengan bekerja sehingga tidak dia ada hubungan dengan anaknya. Saya dulu waktu masih remaja, sekitar usia 15 ya, saya punya teman dekat saya. Hampir setiap hari saya main di rumahnya di Jambi. Itu 90-an itu. 90 seluruh. Saya sering nginep di rumah dia dan hampir tiap hari. Dan saya tahu bapaknya teman saya itu pejabat, yakni waktu itu dia kepala dinas di Jambi itu, kepala dinas perkebunan, dinas perkebunan. Dan dia, saya lihat tidak pernah ada di rumah. Coba lihat. Saya bertanya dengan teman saya itu, Papa nggak pernah pulang nih? Nggak pernah bro. Paling pulang sejam 2 jam ambil baju udah pergi lagi. Iya subhanallah. Bayangkan. Itu baru sekelas provinsi. Bagaimana orang-orang yang super sibuk itu kan? Makanya kebanyakan anak-anak itu dia besar dengan siapa? Dengan pembantunya, orang di rumah. Dan dia tidak dekat. Coba Anda, ayah Anda yang pernah sibuk ya kan? Apalagi banyak sudahlah dia pegawai negeri misalnya, ada lagi jadi ketua umum ini, jadi ketua ini, makin banyak ini dia. Saya aja nih, saya ini ada beberapa anggota. Kalau lagi sibuknya subhanallah, apalagi akhir tahun, ya kan? Kalau istilah orang ngabisin anggaran, ya kan? Ada nggak lagi? Mau pergi lagi kata istri. Dan seterusnya itu, subhanallah. Nah ini usia 40 tahun itu dari ayat ini, itu harus kita berbuat baik pada diri sendiri. Berapa banyak orang usia 40 tahun terkena penyakit? Yakni karena dia tidak perhatian dengan badannya itu. Ya kan Anda? Mulai kolesterol datang, betul nggak? Karena nggak memperhatikan makanan. Mulai lagi badan sakit-sakit karena mungkin jarang bergerak, banyak di ruang AC, duduk, banyak berpikir ya kan? Dan itu kenyataan. Sehingga nggak bisa lagi makan yang bahkan dilarang oleh dokter tadi. Maka ini saatnya berbuat baik untuk diri sendiri. Kembali sudahlah cari dunia itu, sehingga anak tidak lagi terperhatikan sampai besar anaknya, sampai kuliah dia nggak pernah menikmati anaknya itu. Dan kita ayahanda bersyukur kita masih bisa melihat perkembangan anak kita itu ayahanda. Dari dia bayi bisa tengkurap, betul kan? Bisa merangkak, lalu dia bisa berdiri, betul nggak? Lalu jalan terbata-bata, akhirnya dia bisa ngomong ayah. Ibu, itu nikmat ayahanda. Kenapa? Banyak bapak dan ibu karena sibuk dunia nggak bisa menikmati itu. Nah yang kelima, ya ini bertaubat. Bagi kita yang sudah usia 40, mau kemana lagi kalau nggak bertaubat itu? Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Mau kemana lagi Anda kalau sudah usia 40 itu? Bertaubatlah sebenar-benar taubat. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan tadi, inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin. Maka yang ketujuh dari ayat ini yang harus dilakukan oleh orang pada saat usia 40 tahun adalah menjadi muslim yang baik. Minimal jadi muslim yang baik,
yakni dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dimulai dari mengerjakan minimal rukun Islam itu dengan sempurna. Begitu ayahanda. Berapa menit lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Berapa menit lagi? Tadi dibicarakan umur 40 aja. Bagaimana yang udah umur 60 kita ini ada yang mau pensiun? Iya ada. Itu nanti pertemuan yang akan datang ya, insyaallah ya Anda ya, kalau sempat nanti ada ya ini pembicaraan para ulama apa yang harus dilakukan ketika usia sudah sampai 60. Itu ada pembahasan. Kenapa itu bisa harus bicara itu? Karena memang tadi hadis yang di awal saya katakan tadi, yakni umur umatku itu berkisar 60-70 tahun. Maka ada pembicaraan khusus nanti insyaallah di waktu yang insyaallah yang lain, yakni pembicaraan tentang usia 60 itu. Ada yang lain ingin ya? Iya ada. Saya ini sering nonton itu. Jadi saya itu kayaknya yang disampaikan selama ini kan di agama kita kayaknya terbagi 73 fikih. Bagian kalau secara internasional katanya ada Sunni dan Islam. Sekarang sah ya. Jadi kita yang kita anu itu katanya yang benar itu adalah Aswaja. Ada juga Wahabi. Saya pengen tahu ya, saya kan tidak bisa membedakan antara aliran Wahabi, Salafi sama aliran Sunnah wal Jamaah. Anggap itu sama semua. Nah, cara misalnya kata salama, kan? Ada yang lain-lain itu saya kira sama semua. Saya nggak bisa membedakan. Saya nggak bisa memberitahu saya kira-kira yang harus kita pegang itu seperti apa. Kalau jawaban sempurnanya perlu jawaban yang panjang dan membongkar kebingungan atau subhat yang ada di kepala kita. Tapi kalau saya jawab ringkas ya Anda ya. Betul Nabi yang mengatakan itu bahwa nanti Islam akan terpecah menjadi 73. Nah, 73 ini dalam hal apa? Bukan dalam masalah fikih. Misalnya perbedaan tentang kunut apa tidak kunut, bergerak-gerak apa jari apa tidak, bukan itu. Tapi yang dimaksud perbedaan 73 itu adalah masalah manhaj, akidah. Misalnya ada orang yang tidak percaya dengan azab kubur, ada orang yang tidak percaya adanya takdir. Nah itu makanya para ulama membuat nama itu nama agar bisa dikenal, yakni kata Nabi itu hadisnya itu 73 umatku terpecah menjadi 73, satu dijanjikan surga, 72 terancam neraka ayahanda. Jadi yang satu itu ditanya oleh sahabat siapa? Ya al-jamaah. Makanya ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang berpegang kepada sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi dan para sahabat. Jamaah itu apa? Dia bersatu, yakni tidak berpecah belah. Adapun yang ayah bilang salafi itu nisbat. Nisbat tahu ya? Nisbat itu penyandaran diri kepada orangnya, yakni Nabi dan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu namanya salafi. Ya. Kalau Sunni, ahlu sunnah itu bersandar kepada kelakuannya, perbuatannya, paham nggak? Perbuatannya yakni sunnah. Kalau salafi itu bersandar kepada orangnya, yakni Nabi dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang terbaik yang dipuji oleh Nabi. Nah, kita tidak berbicara orang per orangnya yang menyandarkan kepada itu.
Tapi yang kita lihat adalah hakikatnya. Kalau dia mengaku saya Ahlus Sunnah, nah betul nggak dia berpegang kepada sunnah itu? Nah itu yang panjang itu ya. Nah, makanya kita bilang kenapa kita misalnya Ahlus Sunnah berbeda dengan Syiah misalnya Rafidhah. Kenapa Ahlus Sunnah yakni memuliakan para sahabat Nabi, sementara orang Syiah menghina atau mencaci maki sahabat Nabi. Makanya kita berbeda dalam hal ini. Nah, tentu perbedaan ini tentu banyak sekali. Nah, misalnya kita dengan Khawarij, yakni kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Nah, itu kita Ahlus Sunnah nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang itu ya. Jadi itu jawaban ringkasnya. Jadi kenapa sebenarnya di zaman Nabi nggak perlu yang namanya sebutan Ahlus Sunnah, Sunni, itu nggak perlu. Kenapa? Karena masih satu. Nah, Nabi meninggal kan muncul tuh dibunuhnya Utsman, dibunuhnya Ali, bahkan 4 khalifah itu kan cuma Abu Bakar yang meninggal wajar. Yang 3 Umar, Utsman, Ali dibunuh. Nah, mulai masuk ajaran-ajaran di luar Islam yang mulai menggerogoti. Makanya para ulama membuat satu nama yang lurus itu ayahanda, agar kita bisa menjadi acuan kita. Apa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Jadi itu patokan. Nah, sekarang masalahnya orang bisa aja mengaku saya Ahlus Sunnah, dia juga Ahlus Sunnah, maka kita nggak berpegang kepada orangnya, tapi kita lihat hakikatnya itu. Karena nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Orang bisa memberi nama jamu, tapi kita lihat ternyata itu khamr, yakni minuman keras. Jadi yang kita lihat itu hakikatnya, bukan nama. Karena nama bisa dirubah. Berapa banyak kita lihat kan jamu apa, padahal itu minuman keras. Nah itu. Jadi sebenarnya panjang sekali ya jawaban. Jadi intinya adalah bahwa yang 73 itu memang Nabi yang mengatakan. Nah, yang kita permasalahkan itu satu. Gak usah kita yang 73 kita bahas. Satu itu. Maka kita mesti belajar apa itu akidah yang satu itu. Misalnya dalam hal qada dan qadar, apa yang satu ini. Dalam hal beriman kepada Rasulullah, apa itu. Ya kan? Ada gak penyimpangan? Ada. Jadi ada penyimpangan kelompok tuh, atau kelompok tuh dia meyakini Nabi itu mengetahui sesuatu yang gaib. Akidah yang benar nggak ada. Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Yang mengetahui yang gaib itu siapa? Allah. Nabi tahu kalau dikasih tahu. Nah, gitu. Jadi 1, 2, 3-nya makanya ada namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. 1, 2, 3 banyak puluhan. Sikap terhadap misalnya bagaimana sikap terhadap orang yang menyelisihi Islam, sikap terhadap orang kafir, ada semua itu. Tapi ini pembahasannya panjang. Itu namanya bab akidah. Nah, ini tuh memang perlu juga di dalam di dalam pelajaran kita ada pelajaran akidah. Makanya ada istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya bab qada dan qadar, bab yakni beriman kepada Islam. Kenapa misalnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, sementara akidah yang lain misalnya liberal, mereka meyakini seluruh agama itu sama. Nah, inilah perlu yang gitu, yang satu tadi ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Cukup. Nah, gitu ya. Ada lagi? Jadi memang kaum muslimin sekarang ini memang benar kata Anda tadi. Sebagian kaum muslimin bingung ini mana yang benar ini kan? Sampai masalah penentuan kapan hari raya, kapan Ramadan ini beda kan dengan pemerintah. Nah, saya menggaris tadi bukan masalah yang cabang. Yang bicara yang 73 itu masalah yang pokok, yang usul. Apa itu usul, Ustaz? Itu perlu kita belajar lama nanti, panjang itu. Prosesnya lama. Usul, furu itu
panjang karena di dalam fikih ada namanya usul, ada furu. Misalnya usul, furu, usulnya zakat. Siapa yang meyakini tidak ada zakat berarti dia kafir. Kenapa? Ini usul. Tapi ada furu, ada cabangnya. Misalnya perbedaan ulama berapa zakat emas yang wajib dikeluarkan itu. Apa 85, apa 90 atau 83. Itu berbeda, itu gak apa-apa karena itu furu. Ingat, usul pokok, furu cabang. Misalnya di akidah, itu di fikih ya, di akidah sorga. Usulnya apa? Siapa yang meyakini tidak ada sorga berarti dia bukan Islam, kufur. Karena sorga itu ada. Tapi di masalah sorga itu ada cabangnya, furunya. Apa itu? Mereka berbeda. Apakah sorga yang akan kita tinggali nanti itu sorga yang pernah didiami Adam dan istrinya Hawa, atau sorga yang lain? Nah, ini ulama beda. Ini namanya furu. Paham sampai sini? Jadi saya harus tahu mana yang usul, mana yang furu. Jangan sampai kita bertengkar hanya masalah yang furu, yang cabang. Masalah rakaat sholat tarawih, masalah bergerak-gerak, masalah itu yang sering, masalah kunut dan sebagainya. Itu masalah furu. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.